Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi ya dalam video selanjutnya, yaitu pelajaran kelas 6 ya. Kita memasuki di tema 7 ya. Hari ini alhamdulillah tema 7 untuk refleksi. Kemarin kita sudah belajar tentang teks non fiksi ya. Sedikit sebagai refleksi untuk teks non fiksi ini ya. Di dalam teks non fiksi kita dapat menemukan informasi-informasi penting ya, di mana informasi tersebut dapat kita peroleh setelah kita membaca teks non fiksi yang kita baca ya. Sedikit kaitannya dengan teks non fiksi. Nah, pada hari ini kita memasuki tema 7 subtema 1 ya, untuk pembelajaran 1, 3 dan 4 bidang studi bahasa Indonesia ya, materi pidato. Tentang materi pidato. Anak-anakku semuanya, banyak ya, ada tokoh-tokoh, banyak sekali tokoh-tokoh yang kita ketahui yang ahli ataupun pandai dalam berpidato. Salah satu contoh misalnya adalah Bapak Soekarno ya, Insinyur Soekarno sebagai bapak proklamator kita ya, di Indonesia bahkan di luar negeri beliau adalah dikenal sebagai pidato atau orator yang ulung. Kalau kita lihat dari video-videonya, Bapak Soekarno ini begitu menggebu-gebu ya dalam menyampaikan apa yang menjadi pokok dalam pidatonya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, pidato itu apa? Pidato adalah bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada orang banyak. Jadi dalam satu panggung ya, seseorang ini menyampaikan apa yang menjadi gagasan pikirannya di hadapan orang banyak. Itu bagian dari pidato. Jadi orang yang melakukan pidato namanya orator. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembuatan teks pidato ya. Ada metode serta-merta ataupun spontanitas ya. Kemudian ada metode menghafal, kemudian ada metode naskah ya, ada metode ekstemporan ya, yang pengertiannya ini bisa kalian baca, dilihat pada gambar slide ya, yang kalian lihat. Nah, kemudian contoh pidato ini Pak Agus ya, ini membaca teks pidato yang ada di halaman 5 ya. Halaman 5 itu di buku ada, ini contoh ya, sedikit contoh lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua sehingga dapat hadir di sini dengan harapan dapat menjiwai dan membangkitkan kembali penerapan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita masing-masing. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudara yang saya hormati, tentunya kita tidak asing dengan kata Pancasila. Sejak kita duduk di taman kanak-kanak sampai sekarang kita acap kali mengucapkan sila-sila Pancasila pada saat upacara bendera. Namun, apakah pengamalan kita terhadap Pancasila selantang kumandang suara kita pada saat melafalkan sila-sila Pancasila ketika upacara bendera? Apakah kita sudah mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata? Apakah sudah? Jawabannya ada pada diri kita sendiri.
Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang digali dari budaya Indonesia yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk ini. Sudah seharusnya kita mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan, sehingga sangat disayangkan jika saat ini pengamalan Pancasila masih mengalami banyak hambatan. Nilai-nilai Pancasila seharusnya dipraktikkan dalam kehidupan nyata, namun kenyataannya sampai saat ini pengamalan nilai-nilai Pancasila kian berkurang. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tantangan yang memang tidak ringan. Hal ini karena selama masih terdapat banyak nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Ketika itulah sebenarnya Pancasila sedang diuji ketahanannya. Saudara-saudara yang saya hormati, demikian pidato saya tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya adalah nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan berbangsa dan bernegara dan berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu demikian tadi ya, anak semuanya contoh ya secara singkat tentang pidato ya. Jadi pidato merupakan salah satu wujud dalam kegiatan berbahasa lisan ya. Tentu pidato yang baik adalah sesuatu pidato yang dapat memberikan kesan positif bagi orang-orang yang mendengarkan pidato tersebut ya. Kemudian ciri-ciri tes pidato yang baik, nah, ini ya. Jadi si pidato disampaikan memiliki kesesuaian dengan kegiatan atau yang berlangsung. Kemudian isinya bersifat menggugah serta dapat bermanfaat. Isi pidatonya tidak menimbulkan pertentangan. Kemudian isinya benar, objektif dan jelas. Kemudian bahasa yang digunakan dapat dengan mudah dipahami atau didengar. Kemudian bahasanya disampaikan dengan santun, bersahabat dan rendah. Nah, ini ciri pidato yang baik ya. Nah, kemudian apa saja struktur pidato yang baik itu? Nah, tentu pidato yang baik itu harus memiliki struktur yang tepat juga ya. Jadi ada 3 bagian struktur pidato, yaitu pembukaan. Pembukaan itu bisa diiringi dengan salam pembuka, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau di negara kita salam-salam yang lainnya ya, selamat malam, selamat pagi dan seterusnya. Kemudian ucapan penghormatan, misalnya yang kami hormati Bapak kepala madrasah atau kepala sekolah dan seterusnya ya. Kemudian ucapan syukur ya. Ucapan syukur itu misalnya alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu lagi atau seterusnya. Itu contohnya. Kemudian isi pidatonya ya, apa kaitannya isi dari pidato tersebut ya, apa isinya dijelaskan ya, mengenai laporan pertanggungjawaban ya, banyak hal nanti ya. Kemudian penutup itu berisi tentang kesimpulan secara ringkas, kemudian permintaan maaf kepada pendengar ya apabila ada kesalahan, kemudian salam penutup ya, bisa wassalamualaikum ataupun ya selamat malam atau dan seterusnya ya. Nah, itu tentang strukturnya. Kemudian tujuan pidato, nah, ini ya tujuannya tentu untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan yang kita dengan sukarela, kemudian memberi suatu informasi kepada orang lain, membuat orang lain senang dengan pidato yang disampaikan, itu tujuannya. Nah, kemudian sifat-sifat pidato ya, ada pidato pembukaan, ada pidato pengarahan ya, ada pidato sambutan, ada pidato peresmian, pidato laporan, atau juga pidato pertanggungjawaban ya. Kiranya demikian ya materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan di lain waktu dengan materi yang berbeda ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.